Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 kelas C3 Kebijakan Bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi manajemen, perspektif, analysis, and case study. Sebelumnya perkenalkan, saya Naswa Amania Zahira dengan akhiran NIM 046. Saya Fahmina Syafira dengan akhiran NIM 050. Saya Nur Afridah Hanum dengan akhiran NIM 129. Saya Sri Katarina dengan akhiran NIM 164. Saya Nahlatul Adia dengan NIM akhir 137. Saya Vina Triska Negara dengan akhiran NIM 100. Saya Cica Liza dengan akhiran NIM 041. Saya Farah Widya dengan akhiran NIM 106. Dan saya Zaskia Mutiara Isnasa dengan akhiran NIM 057. Dengan saya sendiri Filsafah Sadida dengan akhiran NIM 085. Untuk penjelasannya, mari simak video selengkapnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya manajemen strategis. Nah, di sini yang pertama ada memberikan arah dan dasar pengambilan keputusan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, relevan dengan tantangan global seperti digitalisasi, perubahan pasar, dan krisis ekonomi. Yang terakhir, menunjukkan budaya kepemimpinan, inovasi, dan keberlanjutan. Jadi, manajemen strategis ini menjadi fondasi bagi setiap organisasi untuk bertahan dan unggul dalam persaingan. Melalui pendekatan strategis, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, serta membangun budaya organisasi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, tanpa manajemen strategis yang baik, organisasi akan sulit menentukan arah, memecahkan masalah kompleks, atau mencapai tujuan jangka panjang. Baik, selanjutnya ada konsep dasar manajemen strategis. Jadi di sini ada 3 kata kunci manajemen strategis. Yang pertama yaitu ada proses, serangkaian langkah sistematis dalam merencanakan dan menjalankan strategi organisasi. Yang kemudian yang kedua ada keputusan, di mana menjadi inti dari manajemen strategis dan menentukan arah organisasi. Dan yang ketiga itu ada tujuan. Jadi semua strategi yang dibuat itu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga terarah. Kemudian ada tokoh penting dan juga kontribusinya dalam konsep dasar manajemen strategis ini. Yang pertama ada Alfred Chandler. Jadi yang menyatakan bahwa strategi jangka panjang itu harus selaras dengan struktur organisasi untuk mencapai arah dan fokus perusahaan. Kemudian yang kedua ada Philip Sasnick yang menekankan kesesuaian faktor internal organisasi dengan lingkungan eksternal. Kemudian yang ketiga ada Igor Ansov yang mengembangkan gap analis atau analisis kesenjangan dan strategi untuk menutup gap antara kondisi saat ini dan target yang diinginkan perusahaan. Kemudian yang keempat ada Peter Drucker yang menekankan bahwa penetapan tujuan yang jelas, kemudian pengukuran dan juga evaluasi hasil di seluruh organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis ini adalah proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif, perumusan strategi yang terarah, dan juga implementasi yang selaras dengan kondisi internal dan juga eksternal perusahaan. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan strategis. Sebelum itu kita juga harus tahu apa itu kepemimpinan yang strategis, yaitu merupakan kemampuan pemimpin dalam menetapkan visi, arah, dan strategi organisasi serta mengubahnya menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dalam pemimpin yang strategis itu terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, seorang pemimpin yang strategis itu harus berpikir strategis, yaitu dengan memahami lingkungan dan potensi organisasi untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua adalah bertindak strategis, yaitu dengan menyeimbangkan keputusan jangka panjang dan jangka pendek untuk melihat peluang apa saja yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga ada mempengaruhi strategis, yaitu dengan membangun dukungan dan kolaborasi menuju visi bersama. Nah, dalam pemimpinan yang strategis itu juga memiliki peran dalam organisasi atau perusahaan, yaitu menentukan arah dan budaya organisasi. Lalu yang kedua untuk meningkatkan kolaborasi dan adaptif terhadap perubahan. Lalu yang ketiga ada menumbuhkan komitmen dan inovasi untuk berkelanjutan. Nah, kesimpulannya itu dari kepemimpinan strategis itu menjadi kunci yang menyatukan visi, tindakan, dan pengaruh sehingga organisasi mampu bertumbuh
secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi oleh organisasi dan perusahaan yang ada di sekitarnya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen strategis berkelanjutan atau triple bottom line. Nah, manajemen strategis berkelanjutan adalah pendekatan strategi manajemen yang mengintegrasikan kesadaran sosial, sensitivitas terhadap isu lingkungan, dan kemampuan kompetitif ekonomi agar organisasi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Konsep manajemen strategis berkelanjutan ini mengharuskan organisasi yang membangun strategi internal dan eksternal yang memperkuat aliansi dengan organisasi sejenis, lembaga nirlaba, dan kelompok kepentingan masyarakat. Menurut Stead and Starrick pada tahun 2004. Dalam konteks triple bottom line ini, ada 3 aspek utama bisnis berkelanjutan, yang dimana terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan dalam strategi manajemen berkelanjutan. Yaitu yang pertama ada aspek ekonomi, yaitu berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh organisasi termasuk transaksi moneter, penjualan laba atas investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembayaran pajak. Fokusnya adalah menjaga organisasi tetap kompetitif dan layak secara finansial. Yang kedua yaitu aspek sosial, yang meliputi orang-orang yang terkait dengan organisasi, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas di sekitar organisasi. Nah, hal ini termasuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan hak asasi manusia, keberagaman, dan kondisi kerja yang adil serta hubungan baik dengan komunitas. Yang terakhir ada aspek lingkungan, yaitu meliputi dampak organisasi terhadap planet dan kesejahteraan sosial, meliputi polusi, jejak karbon, pengelolaan sumber daya alam, penggunaan energi terbarukan, praktik ramah lingkungan seperti daur ulang, dan pengurangan konsumsi udara dan listrik. Selanjutnya terkait dengan perencanaan dan juga implementasi strategi. Yang pertama kita harus mengetahui alat penting untuk menilai posisi strategis organisasi. Kita menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau keunggulan, bahwa keunggulan internal yang dimiliki. Jadi perusahaan harus tahu salah satu keunggulan yang dimiliki. Salah satu contohnya adalah tim yang kompeten. Lalu yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, di mana kelemahan yang perlu diperbaiki. Perusahaan harus mengerti kelemahan apa yang perlu mereka perbaiki. Contohnya seperti mungkin keterbatasan dana ataupun keterampilan yang kurang. Yang selanjutnya adalah opportunities atau peluang, di mana peluang dari faktor eksternal, bahwa menunjukkan kayak contohnya pasar baru ataupun tren baru yang positif. Lalu adalah threat atau ancaman dari kondisi luar organisasi. Ini contohnya mungkin seperti kompetitor yang baru ataupun juga perubahan ekonomi. Untuk yang selanjutnya terkait dengan evaluasi strategi dan ROI, bahwa tahap akhir adalah evaluasi dan juga pengumpulan hasil strategi. Kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah penilaian keuangan dengan menilai pengembalian investasi atau return on investment atau ROI itu sendiri untuk mengukur efisiensi dan juga penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah penilaian SDM dan juga teknologi, mengevaluasi kinerja karyawan, sistem dan juga teknologi pendukung. Lalu yang terakhir adalah penilaian pelanggan, di mana kita dapat melihat dampak strategi terhadap kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Menurut Backslide dan Root tahun 2006, proses evaluasi yang berkelanjutan memastikan strategi tetap relevan dan juga mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi organisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai organisasi pembelajaran dan ketangguhan. Kita harus mengetahui dulu apa itu organisasi pembelajaran. Jadi, organisasi pembelajaran adalah proses tanpa akhir yang melibatkan revisi dan pembelajaran berkelanjutan. Setiap kesalahan dan tantangan menjadi sebuah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Lalu, untuk ciri dan proses organisasi pembelajaran ini yaitu meliputi yang pertama, organisasi belajar dari kegagalan dan kesalahan. Lalu, menganalisis penyebabnya untuk mencegah pengulangan yang terjadi. Lalu, untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran bergantung pada keinginan untuk sukses dan berkembang. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu dalam lingkungan ekonomi dan politik global yang cepat berubah, organisasi itu dituntut untuk terus berinovasi, menganalisis dan memperbaiki proses operasionalnya. Lalu untuk ciri selanjutnya yaitu pembelajaran efektif hanya dapat terjadi jika ada perencanaan manajemen strategis, penerapan inovasi dan strategi organisasi yang tepat. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia strategis berperan penting dalam mendukung pembelajaran yang berkelanjutan. Setelah mempelajari mengenai organisasi pembelajaran, kita harus mengetahui juga apa itu organisasi tangguh. Jadi, menurut Mikhail Beer pada 2009, organisasi tangguh adalah organisasi dengan komitmen tinggi dan kinerja tinggi yang mampu mempertahankan performa secara berkelanjutan melalui strategi sukses,
pembelajaran terus-menerus, dan kepemimpinan yang kuat. Lalu untuk faktor pembentuk ketangguhan ini yaitu meliputi yang pertama, kepemimpinan menjadi faktor utama. Pemimpin harus memahami budaya dan misi dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu kolaborasi dan komunikasi terbuka menjadi dasar kekuatan dari organisasi. Faktor yang selanjutnya yaitu organisasi tangguh memiliki respon cepat terhadap perubahan pasar global dan mampu melanjutkan pertumbuhan meski di tengah ketidakpastian. Lalu faktor yang selanjutnya yaitu penerapan rencana alternatif atau plan B untuk mengantisipasi perubahan dan turbulensi. Lalu untuk faktor selanjutnya atau yang terakhir yaitu komitmen karyawan berkontribusi langsung terhadap kinerja tinggi dan keberlanjutan dari organisasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu penyelarasan strategis dan SDM. Yaitu ada 3, yang pertama peran HR, lalu yang kedua model Harvard SDM, dan yang ketiga integrasi SDM dalam strategi. Yang pertama yaitu peran HR, yaitu HR berperan sebagai mitra strategis dalam perusahaan. Lalu HR mendukung penyusunan strategi bisnis dengan menyesuaikan kebijakan rekrutmen, pengembangan kompetensi dan budaya kinerja agar selaras dengan arah bisnis. Lalu HR memanfaatkan data dan analisis untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia, meningkatkan retensi dan merancang peta karir yang memotivasi karyawan berkontribusi secara maksimal. Lalu HR membangun kolaborasi erat dengan tim manajemen agar kebijakan sumber daya manusia itu relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua model Harvard SDM, yaitu model Harvard ini menekankan pada manajemen sumber daya manusia dengan fokus pada pengembangan dan dukungan karyawan. Lalu model ini memiliki 5 komponen yaitu yang pertama faktor situasional atau kondisi eksternal dan internal dari perusahaan. Lalu kepentingan pemangku dan kebijakan sumber daya manusia, hasil sumber daya manusia dan konsekuensi jangka panjang bagi organisasi. Lalu model Harvard ini mengintegrasikan berbagai kepentingan stakeholder sumber daya manusia dalam proses pengambilan keputusan yang strategis, sehingga hasilnya yaitu memberikan hasil yang bagus. Lalu yang terakhir integrasi sumber daya manusia dalam kebijakan strategi, yaitu integrasi sumber daya manusia dalam strategi ini dilakukan melalui keterkaitan administrasi sampai keterkaitan dari 2 arah. Yaitu fungsinya sumber daya manusia ini secara strategis menganalisis implikasi sumber daya manusia dari berbagai opsi, strategi dan kontribusi dalam memilih strategi terbaik berdasarkan kapabilitas sumber daya manusianya. Setelah strategi itu ditetapkan, fungsi sumber daya manusia itu mengembangkan dan menyelaraskan praktis sumber daya manusia agar menciptakan tenaga kinerja yang kompeten dan siap mengimplementasikan strategi tersebut. Lalu integrasi ini memastikan keselarasan antara kebutuhan bisnis dan kapabilitas sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah lingkungan entrepreneurial. Jadi lingkungan entrepreneurial merupakan suasana kerja di dalam sebuah organisasi yang mendorong karyawan untuk berpikir, bertindak layaknya seorang entrepreneur, namun tetap berada dalam struktur perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya yang inovatif serta berkelanjutan dan berani mengambil risiko demi keberlanjutan dan kemajuan sebuah organisasi. Lingkungan entrepreneurial yang pertama, tujuannya untuk memberi otonomi yang cukup kepada karyawan. Perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk mengembangkan ide, mengambil keputusan terkait proyek ataupun inovasi yang mereka ciptakan. Pengawasan yang minim namun tetap terarah memungkinkan seorang karyawan merasa dipercaya, termotivasi, serta bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Yang kedua yaitu penyediaan waktu, sumber daya, dan teknologi untuk eksperimen. Lingkungan entrepreneurial tidak hanya menuntut ide kreatif tetapi juga menyediakan sarana untuk mewujudkannya. Karyawan perlu diberikan waktu khusus untuk bereksperimen, akses terhadap teknologi pendukung, serta dana ataupun fasilitas riset yang memungkinkan ide diuji secara nyata. Selanjutnya, mekanisme penghargaan dan pengakuan. Penghargaan atas keberhasilan inovasi menjadi pendorong penting. Pengakuan ataupun penghargaan bisa berupa insentif finansial, promosi jabatan, publikasi internal, ataupun sekedar apresiasi terbuka. Hal ini tentunya memperkuat motivasi dan menumbuhkan budaya inovasi di seluruh organisasi.
Yang selanjutnya yaitu fasilitas kolaborasi dan pertukaran ide terbuka. Inovasi tidak hanya lahir dari suatu individu saja, melainkan hasil kolaborasi lintas divisi. Perusahaan perlu menciptakan ruang terbuka untuk diskusi, brainstorming, ataupun pertukaran ide antar tim. Dengan komunikasi yang cair dan terbuka, ide-ide kreatif bisa berkembang serta menjadi solusi yang inovatif dan implementatif. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan memasuki slide terkait dengan inovasi sebagai kunci keberlangsungan bisnis. Inovasi sebagai kunci keberlangsungan bisnis merupakan sebuah elemen strategis penting dalam menjaga keberlangsungan serta daya saing bisnis di era global pada saat ini yang cepat berubah. Inovasi tidak hanya terkait dengan penemuan baru atau invention, melainkan penerapan ide atau metode baru yang memberikan nilai tambah nyata serta kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan pasar yang dinamis, teknologi serta preferensi konsumen. Inovasi tentunya menjadi pilar yang memungkinkan bisnis untuk tumbuh, bertahan dalam persaingan, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yang cepat berubah. Untuk perbedaan antara invention atau penemuan serta innovation atau inovasi. Jadi yang pertama itu innovation atau inovasi. Inovasi itu merupakan sebuah proses penerapan ide ataupun penemuan secara praktis untuk menghasilkan dampak yang signifikan dalam konteks bisnis. Seperti contohnya itu meningkatkan efisiensi, produk baru, layanan baru ataupun model bisnis baru. Untuk invention atau penemuan sendiri adalah sebuah proses untuk menemukan ataupun menciptakan sesuatu yang baru, baik itu berupa produk, teknologi, ataupun proses yang sebelumnya belum ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kolaborasi global dan kepemimpinan yang berintegritas. Jadi kolaborasi global dalam lingkungan kerja dan virtual, dalam tim yang bekerja lintas lokasi dan budaya, aturan komunikasi yang jelas sangat penting agar semua anggota memahami cara bekerja dan tujuan yang ingin dicapai. Koordinasi yang baik memastikan setiap orang bergerak searah. Ketika keputusan dibuat secara demokratis atau melalui konsensus, anggota tim merasa lebih dihargai dan memiliki tanggung jawab bersama terhadap hasil kerja. Yang kedua, kepemimpinan berintegritas. Pemimpin yang jujur, beretika, dan konsisten menjadi dasar kesuksesan organisasi global. Integritas mendorong terciptanya budaya kerja positif, inovatif, serta mendukung komitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan integritas, organisasi lebih siap beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan pasar. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen strategis memiliki peran penting dalam mengarahkan sebuah organisasi mencapai tujuan jangka panjang melalui proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi strategi yang tepat. Dari pembahasan dalam keseluruhan materi tadi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen strategis bukan hanya berfokus kepada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan global, perkembangan teknologi, serta tuntutan sosial dan lingkungan. Pemimpin strategis memiliki peran utama dalam mengarahkan visi organisasi, membangun budaya yang kolaboratif, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sejalan dengan tujuan perusahaan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang terintegrasi, serta penerapan model seperti Harvard HRM, organisasi dapat lebih adaptif serta siap menghadapi tantangan yang kompetitif. Selain itu, keberhasilan manajemen strategis juga sangat ditentukan oleh penerapan prinsip keberlanjutan, inovasi, dan pembelajaran keberlanjutan. Konsep seperti konsep triple bottom line, system thinking, serta design thinking menjadi kunci agar sebuah organisasi tidak hanya efisien saja, tetapi juga inovatif dan berorientasi kepada manusia. Kolaboratif global dan kepemimpinan yang berintegritas memperkuat posisi organisasi di kancah internasional dengan menjunjung etika, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan pendekatan strategis yang menyeluruh dan berlandaskan nilai-nilai integritas, organisasi dapat mencapai daya saing yang berkelanjutan, serta memberikan dampak yang positif bagi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Demikian hasil diskusi kelompok kami mengenai strategic management perspective, analysis and case study. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.